Kita buka dulu coy. Kopi lu sendirian baik, gue dibagi. Oh iya. Udah syuting gue. Udah, nggak usah, ntar aja. Ntar dulu. Wujud tali sapo tangi saiki lako ilang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa lali kowe karo aku iki nadyan regane 6.000 kuwi wujud katresnanku jare kowe. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore lur semua. Moga-moga dulur semua pada sehat. Yang pada belum sholat silakan sholat dulu. Yang pada belum ngaji silakan ngaji. Dan yang pada belum punya bini silakan cepet dicari, ya enggak? Ya. Iya. Kali ini kita mampir ke Sarang Perawan. Suwe. Hah? Suwe. Bukan Sarang Perawan sih, tepatnya kita mampir di daerah Palmerah. Kita mampir ke bos besar yang spare partnya bisa kita lihat. Meskipun kita masuk ke dalam gang, tapi banyak banget harta karunnya. Bisa kenalin diri nggak bos? Ayo bos. Halo semua teman-teman dulur Mercy Indonesia. Aku nama Ivan, akun FB Mercy doang. Semoga sehat selalu buat dulur-dulur semua. Ya mungkin pokoknya is the best lah pokoknya Mercy Indonesia pokoknya. Mau pendek amat sih perkenalannya. Ya udah segitu aja cukup kok. Ya. Lur, teman kita satu ini masih joms ya, masih ngejoms. Suwe jombos. Ya. Ada. Kita doain aja, makanya biar dia nggak banyakan ngelamun di kamar mandi kan, lama kan. Suwe. Mandi cuma setengah jam cukup lah. Lu gosok-gosoknya 5 menit jangan ngapain, Cuk. Gosok-gosok di mana-mana tuh pakai sabun brush gitu loh biar daki-daki pada hilang semua. Contohnya kayak Mercy kan, kalau mesin kotor minimal kan harus dipoles. Kan biar ganteng lagi, dipandang jadi enak. Sama dengan badan juga seperti itu. Gokil. Harus bersih. Gokil. Kan bersih itu kan Sebagian dari iman. sebagian dari iman gitu Iya. kan. Gokil. Seneng nih gua nih. Oh, bener. Kalau teman-teman mau main kemari apa nih? Paling enaknya lihat mana? Bisa jelasin. Kalau misalkan jalur Cawang mungkin dari Selipi. Hmm. Kalau misalkan dari Tangerang bisa lewat dari Grogol juga patokannya Selipi, Palmerah. Kalau misalkan dari Ciputat bisa dari Pondok Indah. Ya mungkin ntar kotek-kotek aja di Ntar nomornya kita bagi di bawah, ya enggak? Pokoknya patokannya kalau teman-teman lewat dari DPR tuh, langsung aja ke arah Bundaran Selipi, kita ambil tekuk kiri, alah ke Palmerah. Patokannya kita masuk gang sini tuh habis pom bensin apa namanya? ya pom bensin Kemandoran ya kenanya. Ya, pom bensin Kemandoran, nanti langsung telepon aja sama si bos satu ini. Ngomong-ngomong nih, banyak spare part dijual apa dikoleksi sih? Sebetulnya sih iseng-iseng aja koleksi. Tapi kalau misalkan dulu butuh sesuai dengan kebutuhan mungkin ya bisa disesuaikan lah kenanya sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan juga. Kadang kan ekonomi kita kan tidak bisa ada di saat lagi di atas, ada di saat lagi di bawah. Berarti kalau gua minta doang boleh ya? Insya Allah. Boleh kagak? Apa harus beli nih? Tinggal pakai. Tapi lihat barang dulu. Ikhlas kagak? Insya Allah. Coy, di sini banyak kan barang-barang baru apa barang-barang second coy? Ada yang baru, ada yang second juga, bekas copotan. Dan itu pun juga mayoritas sih barang-barangnya kayak semacam kaki-kaki. Terus apa lagi? Kayak mesin, ada mesin juga ada mesin juga, ada banyak lah pokoknya itunya untuk barang-barang spare part sesuai dengan kebutuhan dari bagian dalam mesin, dari bodi,
dari kaki-kaki. Mungkin seperti itu untuk barang spare partnya. Tapi rata-rata copotan temen-temen ya nih ya. Rata-rata sih copotan dari teman kayak ambil. Aku sih Tangki rangka gitu kan banyak betul, kayak semacam ada sebagian dulu yang dipretelin juga ada. Ada juga yang dia kebutuhan sesuai dengan kebutuhan, dia minta tolong dijual belikan, minta bantu dariku gitu. Iya, Ya pokoknya- ibaratkan kenanya, ibarat kata teman-teman tuh bakul lah ya, Iya. ibarat bakul lah. Memang kita bakul, cuman kan sesuai lah dengan ininya cocok-cocokan harganya kenanya gitu loh. Pokoknya kalau mau nyari spare part langsung aja kontak di MD doang ya. MDKZ Shop. MDKZ Shop. Cuman kalau di Facebook dia terkenalnya sarang perawan. Asu Oh, bukan. Apa? Bukan dong. Mercy doang ya? Mercy doang. Mercy doang. Itu kalau teman kita lagi nih, satu ini jual di Facebook. Dia sih jarang, kalau di online shop ada nggak sih? Akun Online shop Tokopedia, akunnya MDKZ. MDKZ. Bukalapak MDKZ juga, tapi masih belum posting. Di Shopee pun juga sudah, cuman nggak ngerti buat masukinnya. Ya. Pokoknya kalau sama doi mah kebanyakan jualannya di Facebook aja. Facebook sama WA. Facebook sama WA. Status WA. Soalnya teman kita yang satu ini tenar CS, upload aja sedikit. Cuman upload gambar muka aja, komennya langsung Enggak, itu mungkin dulur-dulur hebring, soalnya sama lu hebring. ya kan? seperti itulah pokoknya. Makanya kalau mau ada temen-temen cowok ya, cewek yang cowok sih? Cewek dong. cewek yang nyari-nyari jodoh nih, mampir dong sini. Waduh. Coy, kalau nih lu punya motor keren juga nih. Tahun berapa nih? Ini tahun 80 ya kenanya ya. Tahun 80 Platina, konsepnya mungkin standaran ya kenanya ya. Tapi nggak harus full ori, enak dipandang aja intinya gitu. Ya seperti yang dilihat di belakang ini. Kan kita lihat bening banget sih. Mungkin butuh waktu ya kenanya 2 tahun ya kita ininya ya. Kurang lebih lah 2 tahun lah kenanya. 2 tahun ngebangun motor ya. Iya. Kalau mau jadi sampai segini kira-kira keluar budget banyak gak sih? Lumayan banyak, rata-rata sih kenanya kalau untuk restorasi 20 bisa lebih, tergantung kebutuhan juga. Dia pengennya Orion mungkin nyampe di atas itu. Buset. Tergantung barangnya ada apa enggaknya dan cocok-cocokan harganya gitu. Mahal juga main Mercy ya? Main Mercy sebetulnya sih mahal apa enggaknya itu relatif kenanya. Balik lagi ke barang sih kenanya gitu loh. Kalau barangnya ada mungkin harga dulur, mungkin bisa dikasih harga dulur. Kalau misalkan barangnya susah itu pun satu-satunya. Jadi kenanya kan kita cocok-cocokan harganya gitu loh. Orang yang nggak mau dijual, kita lagi butuh. Bukannya untuk gimana ya? Tapi aku butuh dengan barang itu gitu kan. Otomatis kita memaksa dengan sesuai kebutuhan barang itu, ya mau nggak mau terjadilah dengan angka yang di luar dugaan. Seperti ini kemarin udah ditawar berapa nih motor? Terakhir sih 25, aku sih buka harga sih di angka 27,5. Berarti motor dijual ya? Niat nggak niat dijualnya gitu. Kalau butuh, ekonomi ini kan kita kan tidak tahu ya kenanya ya. Ekonomi itu kita kan nggak tahu. Pengennya dipakai, tapi kan mau gimana lagi kan kenanya kan. Berarti intinya ketika ada dulur wadon yang udah ready, motor langsung dijual ya nggak? Ya sesuai dengan kesanggupan aja sih. Iya, kesanggupan. Pokoknya beliau nih sebagai mahar ya nggak? Ya gimana sih ya? Ya seperti itulah pokoknya. Pokoknya motor dibagus-bagusin, dielus-elus. Motor aja bisa bagus, apalagi kalau punya bini ya nggak? Iya pasti. Diapain? Dilus lah. Dibelai, disayang, sama seperti halnya dengan motor ini. Binter ini kan terkenal dengan bahasa teman-teman tuh bini tersayang atau bini kedua. Makanya kan dituliskan Binter, Kawasaki Binter. Kepanjangan Binter kan Binter, bini tersayang.
yang muda maksudnya. Tergantung tua. Ada tahun kalau dia tua mungkin 84, 83, 85, 86 itu Abini yang muda Ini gitu. yang muda. Tapi menurut gua sih nggak juga sih. Enggak juga ya. Tergantung juga kita Tergantung. bagaimana perawatan motornya. Nggak selalu motor tahun 80 pasti jelek. 85, 86 pasti bagus. Nggak semuanya. Tergantung kita balik lagi gimana kita ngerawat motor kita, ya nggak? Iya, betul. Dan sesuai dengan ini juga. Apaan itu? Mulus. Mulus apa? Mulus. Mulus. Coy, kalau gue lihat di dalam tadi kan banyak tuh, Iya. ada stang-stang Mercy kan. Teman-teman rata-rata nyari stang Mercy susah tuh kan. Iya. Dijualin berapa tuh? Itu kalau misalkan stang ada yang tipenya, ada yang standaran, tapi aku nggak nyetok yang ori karena ori agak susah juga. Kebanyakan kan copotan. Jadi aku lebih ke ini apa kenanya ke reproan kenanya Reproan, ya. Replika kenanya ya. Buatan Indonesia lah, made Asli Indonesia, made asli in. Indonesia gitu. Kalau untuk Joknya juga tadi ada jok. joknya gua juga lihat. sama, itu juga repro ori, mungkin dulu pun juga dari ujung ke ujung, dari Indonesia ke Aceh dan lain-lain, itu pada tahu lah kalau yang ori agak susah juga ya kenanya. Tapi teman-teman pasti ada yang nyimpan karena dia buat pribadi dia, atau dia kalau misalkan kepepet dia ingin dijual karena cocok-cocokan juga harganya gitulah ya, seperti itu. Kalau sekarang gue denger-denger nih kan baru-baru ini lu produksi ituan ya, gearbox speedometer ya. Iya benar, gearbox speedometer. Bisa lihat nggak contohnya kayak mana? Bisa, bentar ya. Ya. Jadi beliau ini lagi banyak ide, teman kita satu ini. Dia kalau kita pakai gearbox speedometer Mercy kan rata-rata udah pada karatan, dalamnya pada rusak, terus giginya nanas, dicari juga susah, mahal, nggak bisa muter. Kadang ada yang masih bisa dipakai satu paket, cuman harganya juga udah fantastis. Itu pun kalau barang second kan kita nggak tahu umurnya. Nah ini dia banyakan ide nih teman kita satu ini nih. Oh kabelnya ori coy. Ori-orian. Ori Kawasaki kabelnya ya. Jadi ini temen bikin substitusi. Cakep nih, bisa ngeliat tromolnya juga. Bisa. Maksudnya kan kita kalau ada tromol Mercy kita bisa cocokin gitu coy. Ya. Nih gearboxnya. Mungkin kenanya PNP lah ya, tapi itu Cuman ori gini juga. kan harus banyak yang dirubah nih ya kalau kita lihat ya. Betul. Ada di bagian rubahannya mungkin Ada lah ini. kalau Pokoknya rubahan susah dikit sih juga. kenanya. Rubahan dikit karena dari bahan dengan yang ori sama yang sekarang kita iklankan ya sesuai dengan harga lah kenanya gitu. Kalau yang ori mungkin dulu pasti tahu harganya berapa. Kalau untuk kisaran copotan berapa itu sih kalau yang copotan ori rata-rata? Kalau copotan ori kisaran itu tergantung cocok-cocokan ya kenanya ya. Dia kisaran antara 300, mungkin bisa nyampe di atas itu, bisa Itu juga di bawah lengkap itu. sama kabel. Itu belum? masih gearboxnya aja. Begini tok. Itunya aja. Kalau ini kan lu jual sepaket nih Ya, sama kabelnya nih. ya. Berapa coy kita jual coy ini coy? Kalau misalkan kita jual sih buka harga sih di 325 sama kabelnya. Bisa nego nggak sih? Bisa, aman dah pokoknya kalau misalnya nego sesuai dengan kota ya kenanya. Namanya gue jual beli kan pasti dia kan kenanya kan nego. Itu udah hukum jualan ya kenanya. Pokoknya kalau di sini jangan takut. Harga 500.000 bisa jadi gocap. Ya enggak? Tergantung barangnya juga. Oke, kalau sama CS kita satu nih, yang penting satu. Jangan lupa nego, ya enggak? Ya, Nah, tapi sesuai dengan barang juga ya sesuai kenanya. sama barang. Kita pun juga tidak mau menghancurkan harga pasaran juga kan kenanya. Kenanya baik-baik lah kenanya, kalau misalkan nego jangan asal nego sadis juga gitu kan. Dan itu pun juga barang kadang ada kadang enggak. Dan itu enggak stok ready juga sih kenanya. Kalau ini ready stock. Kalau untuk saat ini mungkin sudah ready ya kenanya, udah mulai masuk ya di 10, 10 piece. Untuk sekarang ini udah mulai 11. Kemarin kan kita kan produk 10. Alhamdulillah sih udah habis ke berbagai kota. Cuman alhamdulillah sekarang sudah tidak ada keluhan. Waktu kemarin sih karena launching pertama mungkin ada sedikit
reparasi Ini, ya kenanya. reparasi. Reparasi sedikit namanya. Heeh. Cuman sedikit aja. Setelah itu udah ada masukan, ternyata kita perbaiki, namanya juga PNP ya kenanya, dan harganya pun juga seenggaknya speedo nyala gitu loh kan. Ingin lihat jarumnya tuh kan nyala, maju mundur kan. Jadi Gitu. teman-teman kalau ngebut tuh bisa kelihatan tuh. Ya, Dengan catatan speedometernya bener ya. harus fungsi kenanya. Ah. Kalau benar atau kondisinya seperti apa, mau dia bekas mau baru, itu tergantung dari kilometernya, fungsi Jalan apa atau enggaknya enggak. gitu. Kadang di bagian di bagian gearboxnya dia udah beli baru, ternyata di bagian RPM-nya ada yang nyangkut di bagian apanya karena karatan ya. Faktor ini ya kenanya ya, speedo itu faktor umur ya kenanya gitu loh. Kalau speedo harganya kan tidak harus ininya apa namanya, cocok-cocokan juga sih kenanya gitu. Kalau yang fungsinya berapa itu tergantung dulurnya mau jualnya berapa gitu. Ada tips nggak buat teman-teman gimana biar speedometer awet? Kalau awet itu Maksudnya kalau speedometer kita dapat copotan nih second, apa yang harus diperhatiin tuh? kalau misalkan platina tuh yang aku tahu ya, bukannya sosok tahu, bukan, dapat pengetahuan dari dulur-dulur dari Jawa juga, dari Sumatera juga, dan dari teman-teman dokter-dokter yang lain. Kalau speedo plati tuh agak susah ya di servisnya ya. Tapi tergantung dokternya juga ya. Ada kan kalau misalkan platina itu bagian kilometernya kan harus dicongkel tuh. Beda sama dengan yang betul. Beda sama dengan yang CDI. Kalau CDI kan dia cuman buka covernya aja, terus buka baut udah kelihatan kan, bisa dicek gitu bagian dalamnya, kawatnya gitu. Tips kalau mau beli speedometer kalau tipe CDI kita mending lihat mesinnya. Apakah pernya masih nyangkut atau enggak, per spiralnya. Apakah dia diputar pakai bisa kita pakai obeng kecil ya ke bagian bawah tuh, kita putar-putar dulu jarumnya masih gerak atau enggak. Sama yang paling harus diperhatikan karat apa enggak tuh. Betul. Kalau misalkan untuk karat apa enggaknya mungkin teman-teman bisa referensi dari dokter masing-masing ya kenanya gitu. Kalau misalkan untuk perawatan sendiri bisa aja, kadang sih rata-rata orang pengennya langsung pakai aja. Langsung pakai aja. Ya siap pakai aja. Itu balik lagi ke dokter tiap daerah kananya gitu. Iya, kalau gue sih gue lempar ke sono, ke Betul. suhu gue, prasasti Ya. motor. Prasasti motor. Kapan-kapan nanti kita review. Dan Paling ini motor pun, mana? ini pun juga dari Prasasti Motor. Beliau yang rakit dari nol sampai sekarang gitu. Ini ada referensi dari beliau. Iya. Tapi dijual ya buat mahar ya? Dijual kagak buat mahar? Lihat nanti deh, Pak. Ya. Ya wis. Ini kita udah durasi hampir 10 menitan nih gitu ngobrolnya. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang main-main Mercy? Pesan dari untuk dulur Mercy yang baru atau yang lama, mungkin yang lama mungkin udah pengalaman lah ya kenanya. Kalau yang baru sebetulnya sih balik lagi ke masing-masing perawatan dari mesinnya, penyakitnya seperti apa ya, perhatikan sih bagian oli, terus bagian pompa oli juga, dari oli juga termasuk. Terus dari kalau misalkan mesin-mesin dan perawatan yang lain itu ya relatif kenanya. Ya balik lagi ke dokter masing-masing aja, setiap kota baiknya seperti apa. Setiap dokter itu punya spesialis masing-masing kenanya gitu. Seperti itu aja pesan gue. Jadi intinya pesan yang dapat kita ambil dari temen kita satu ini, cintainlah pintermu ya kan. Betul. Seperti cinta dengan istri pertama. Nah, emang udah nikah? Kagak. Ya. Kita doakan Ces biar cepat beliau nih ya. Ya wis, mungkin segini dulu buat konten kali ini. Kedepannya kita akan mampir-mampir lagi ke tempat teman-teman kita, DKI dan yang lain-lain lah. Insya Allah kita nanti kalau ada waktu kita main-main lebih jauh lagi. Ya wis, cukup sekian Lur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa apa? Subscribe. Wah, subscribe. Ya. Subrek kalau. Oh, subrek. Ya, subrek. Subrek. Biar nanti bisa tambah-tambah pengetahuan bagaimana tentang Binter Mercy dan tempat-tempat di mana kita bisa nyari spare part Binter Mercy. Ya wis, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.